Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang selalu setia dalam membagi pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 syarat yang harus kita lakukan apabila kita membudidaya ikan nila di kolam tanpa aerator. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan mensubscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Syarat pertama yang harus kita lakukan dalam budidaya ikan nila tanpa aerator adalah posisi kolam harus mendapatkan sinar matahari. Setidaknya kolam yang kita bangun harus berada di luar ruangan dan mendapatkan sinar matahari secara penuh. Hal ini menjadi faktor utama agar proses fotosintesis dapat berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga kebutuhan ikan nila akan oksigen yang terlarut di dalam air dapat terpenuhi dengan baik. Fotosintesis merupakan proses di mana plankton, alga, dan tanaman hijau menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida atau yang sering kita sebut dengan CO2 menjadi oksigen dan karbohidrat. Dengan demikian, semakin banyak sinar matahari yang masuk ke dalam kolam kita, maka semakin maksimal terjadinya proses fotosintesis yang terjadi di dalam kolam kita. Bagi pembudidaya ikan nila, jangan menerapkan sistem kolam tanpa aerator apabila kolam berada di dalam ruangan atau berada di tempat yang tidak mendapatkan sinar matahari. Karena apabila kita memaksakan untuk menerapkan sistem ini, maka yang terjadi adalah air kolam akan kekurangan oksigen dan akibatnya ikan nila kita akan mati. Syarat kedua adalah proses adaptasi benih terhadap keadaan kolam. Proses penebaran benih pada kolam sistem tanpa aerator agak berbeda sedikit dengan penebaran benih pada sistem lainnya. Ketika sistem lainnya bisa menebar benih dengan ukuran seberapapun, karena memang kandungan oksigen yang ada di sistem tersebut sangat tinggi karena mendapatkan suplai oksigen yang lainnya. Namun untuk sistem ini atau sistem kolam tanpa aerator, semakin kecil benih yang kita tebar, maka semakin baik untuk keberlangsungan ikan nila tersebut. Karena semakin kecil benih tersebut, maka semakin cepat dapat melakukan adaptasi terhadap keadaan air kolam yang baru. Karena kandungan DO atau oksigen yang terlarut dalam sistem tanpa aerator hanya memanfaatkan hasil dari proses fotosintesis, maka kita perlu melakukan adaptasi sedini mungkin terhadap benih yang kita tebar. Oleh karena itu, penebaran benih yang masih berukuran kecil lebih dianjurkan dibandingkan dengan benih yang sudah berukuran besar. Mengapa demikian? Karena pada umumnya pembudidaya pembenihan ikan nila akan menempatkan benih ikan nila tersebut di kolam yang oksigennya sangat mencukupi
dan berlimpah, seperti kolam aerator ataupun kolam tanah yang ukurannya sangat luas. Semakin lama benih berada di kolam yang kadar oksigennya berlimpah, maka semakin susah untuk dipelihara di kolam tanpa penyuplai oksigen, karena benih tersebut sangat sulit untuk menyesuaikan ke kolam yang baru, yakni kolam yang kadar oksigennya sangat minim. Alangkah baiknya para budidaya ikan nila yang serius akan menerapkan sistem ini sebaiknya mempunyai indukan sendiri yang dipelihara di kolam tanpa aerator. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena larva yang dihasilkan dari indukan tersebut sudah dapat beradaptasi di air yang kadar oksigennya sangat minim, sehingga sangat mudah dipelihara di kolam tanpa aerator. Syarat ketiga adalah kapasitas padat tebar ideal. Kapasitas padat pada kolam tanpa aerator itu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan padat tebar sistem yang ada di kolam lainnya. Walaupun sebenarnya sistem kolam tanpa aerator dapat kita tebar sebanyak 50 ekor per meter kubiknya, namun disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka untuk sistem ini kita bisa menebarnya sebanyak 20 hingga 25 ekor per meter kubiknya. Sedangkan dari pengalaman yang pernah saya lakukan selama ini, apabila saya menebarkan sebanyak 50 ekor per meter kubiknya, kira-kira saya dapat memanen ikan tersebut selama 7 bulan. Sedangkan apabila saya menebar per meter kubiknya sebanyak 25 ekor, maka panennya lebih cepat, yaitu sekitar 4 bulan lamanya. Syarat keempat adalah keefektifan pemberian pakan. Pemberian pakan sebaiknya sebanyak 3% dari berat tubuh ikan nila dan mengandung sekitar 30% protein, dan kita berikan 2 hingga 3 hari sekali. Diusahakan jangan memberi pakan ikan nila kita secara berlebihan, karena pelet yang tidak termakan akan mengendap di dasar kolam dan bisa berubah menjadi amoniak yang meracuni ikan nila kita. Syarat kelima adalah pergantian air. Pengurasan dilakukan apabila kualitas air sudah memburuk. Dengan ciri-ciri dapat kita lihat secara langsung adanya perubahan warna air yang mungkin awalnya jernih atau bening dan kehijauan menjadi berwarna agak kecoklatan, keruh, dan berbau. Selain itu, ikan lebih sering naik ke permukaan dan selalu mengeluarkan mulutnya sambil melakukan gerakan membuka dan menutup untuk menghirup oksigen. Keadaan ini menandakan kualitas air memburuk sehingga kandungan oksigen yang terlarut di kolam sangat rendah atau tidak mencukupi ambang kebutuhan ikan. Dan ketika kita menemukan ciri-ciri tersebut, maka perlu kita lakukan pengurasan atau pergantian air secara cepat. Sedangkan selama ini yang saya lakukan, apabila ikan nila saya berukuran masih kecil, biasanya saya melakukan pengurasan kurang lebih 5-6 minggu sekali. Sedangkan apabila ikan nila saya sudah agak besar, sebesar 3 jari ke atas, biasanya saya melakukan pengurasan selama 3-4 minggu sekali. Saya sarankan jangan sampai telat dalam melakukan pergantian air, karena apabila kita telat, yang ditakutkan adalah amoniak semakin banyak
dan dapat meracuni ikan nila kita. Syarat keenam adalah pembibisan pakan. Secara umum, pembibisan bisa diartikan sebagai pencampuran pelet dengan air sehingga pelet akan menjadi lebih lunak dan mengembang, sehingga lebih mudah dimakan dan membantu proses pencernaan pada perut ikan. Selain itu, tujuan dari pembibisan untuk memaksimalkan penyerapan kandungan pelet pada tubuh ikan sewaktu pelet tersebut dimakan. Bagi teman-teman yang akan menerapkan sistem kolam tanpa aerator, diusahakan setidaknya melakukan keenam syarat tersebut, karena memang untuk melakukan budidaya ikan nila di kolam tanpa aerator agak sedikit sulit dibandingkan dengan sistem kolam lainnya. Namun dibalik dari kesulitan tersebut, tersimpan banyak kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sistem kolam yang lainnya. Mungkin itu untuk sementara video yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Sukses selalu bagi teman-teman pembudidaya ikan nila, khususnya pembudidaya skala kecil rumahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.